Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Filipi. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar saudara tentang mengalami pertumbuhan rohani. Hal yang paling penting untuk kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita adalah pertumbuhan rohani kita. Karena begitu banyak orang yang berjuang untuk mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan dalam berbagai hal, dalam karir misalnya, dalam bisnis, dalam ekonomi, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi saudara, hal yang sering kali diabaikan adalah pertumbuhan rohani. Padahal segala sesuatunya, semaju apapun, seberkembang apapun, sebertumbuh apapun kita, segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Ekonomi kita yang berkembang, bertumbuh, maju luar biasa, semuanya akan ditinggalkan. Karir kita yang maju luar biasa akan kita tinggalkan juga. Segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Yang akan masuk kepada kekekalan saudara adalah pertumbuhan iman kita. Itu yang akan berpengaruh kepada kekekalan. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar seimbang. Selain hari demi hari kita bekerja, berjuang untuk berkembang secara ekonomi, berkembang secara karir, pekerjaan dan sebagainya, kita juga perlu fokus untuk mengalami pertumbuhan rohani. Itu sebabnya saudara pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan penuh kesungguhan hati sehingga kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran
yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat Filipi tentang pertumbuhan yang dia alami di dalam Kristus, tentang perubahan konsep berpikir yang dia alami di dalam Kristus, di mana dia mengalami perkembangan dalam pertumbuhan rohani. Dan itu yang dia ajarkan kepada jemaat Filipi supaya mereka pun mengalaminya. Dan nasihat dari Paulus di ayat terakhir, yaitu di ayat 16, dia berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya Paulus menegaskan bahwa tingkat pengertian kita harus bertumbuh, dan ketika dia sampai di satu tingkat pengertian, dia kembali juga menegaskan bahwa baiklah kita tingkatkan lagi. Jadi tingkat pengertian yang sudah dicapai saat ini kita tingkatkan lagi. Jadi Paulus pada waktu itu sudah ada di satu tingkat pengertian di dalam Kristus, di mana dia mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan. Tapi namun pun demikian, dia kembali menegaskan bahwa itu harus ditingkatkan lagi. Jadi saudara, bagi Paulus pertumbuhan rohani itu terus harus berkembang, terus harus bertambah, terus harus maju. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita hari ini mengalami pertumbuhan rohani? Adakah kita merasa penting pertumbuhan rohani kita? Jangan sampai kita terlalu fokus dengan perkembangan dunia ini, perkembangan hal-hal yang berhubungan dengan dunia, yaitu ekonomi kita, perkembangan bisnis kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Adakah kita menaruh perhatian kepada perkembangan rohani kita, saudara? Itu hal yang jauh lebih penting daripada semuanya. Dan Paulus menegaskan bahwa itu harus terus bertumbuh. Dan kemudian sekalipun pada waktu itu Paulus sudah mengalami pertumbuhan, dia tegaskan juga harus ditingkatkan lagi. Hari ini sejauh mana pertumbuhan rohani saudara? Kalau saat ini saudara merasa sadar bahwa saudara sama sekali belum bertumbuh, ini waktunya saudara untuk saudara menaruh perhatian kepada pertumbuhan rohani saudara. Jangan sampai terlambat saudara, selagi masih ada waktu, perhatikan pertumbuhan rohani saudara. Saya berdoa saudara maju secara ekonomi. Saya berdoa saudara berkembang, bisnis pekerjaan saudara berkembang dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi hari ini saya mengingatkan, jangan sampai saudara abaikan pertumbuhan rohani saudara, karena segala sesuatu di dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau hari ini mungkin saudara berkata bahwa, ya pendeta, saya mengalami pertumbuhan rohani kok di dalam Kristus. Hari ini firman Allah berkata kepada saudara bahwa tingkat pertumbuhan yang telah saudara capai hari ini harus ditingkatkan lagi. Harus lebih maju lagi, kata Paulus. Dan pagi hari ini saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah apa bukti pertumbuhan rohani Paulus. Pertumbuhan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, bukti yang dia alami dalam hidupnya itu apa?
Itu yang saya rindu kita renungkan, saudara, dan untuk jadi koreksi dalam diri kita dan untuk kita aplikasikan dalam diri kita. Jangan sampai kita merasa, kita berpikir bahwa kita mengalami pertumbuhan rohani padahal tidak. Karena seringkali misalnya rajin ibadah, melayani Tuhan dan sebagainya, itu tidak selalu membuktikan bahwa orang itu mengalami pertumbuhan rohani. Jadi apa pertumbuhan rohani yang harus ditingkatkan oleh setiap anak-anak Tuhan, seperti yang ditegaskan oleh Paulus? Yang ditegaskan oleh Paulus yang pertama, saudara, ada 3 hal yang kita akan belajar. Pertumbuhan rohani, perkembangan rohani yang dialami oleh Paulus ayat 7, di mana di sana dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dengar, saudara, perkembangan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, yang pertama adalah mengalami pengenalan Kristus. Jadi, apa bukti seseorang telah bertumbuh secara rohani? Dia mengalami pengenalan akan Kristus. Kalau dia mengalami pengenalan akan Kristus, maka dia akan rajin beribadah, maka dia akan hidup melayani dan sebagainya. Tetapi orang yang rajin beribadah belum tentu mengenal Kristus. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenung bersama, sudahkah saudara mengalami pengenalan akan Kristus? Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Setelah Paulus mengalami pengenalan akan Tuhan, saudara, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia, kebanggaan bagi dia, sekarang dia anggap rugi karena dia disadarkan bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, sama seperti Paulus, ketika dia bertumbuh secara rohani, bukti pertumbuhan rohaninya adalah dia mengalami pengenalan akan Kristus. Saya dan saudara juga seharusnya demikian. Sudahkah kita mengenali Kristus sebagaimana seharusnya, yaitu bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan tingkat pengenalan kita bukan hanya sampai di titik mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Itu hal yang sangat mendasar dan harus. Kalau ada seseorang Kristen yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka apapun yang dia lakukan sia-sia. Ibadahnya akan sia-sia, pengorbanannya akan sia-sia, pelayanannya akan sia-sia. Jadi hal yang paling utama adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang paling utama. Dan pengenalan itu juga akan terus berkembang jika hari demi hari kita dekat dengan Yesus, hari demi hari kita intim dengan Yesus, hari demi hari kita bergaul dengan Tuhan. Di sana kita akan semakin mengenal dia dan semakin mengenal dia, di mana pengenalan itu akan tidak terjelaskan dengan kata-kata, saudara. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara memang bertumbuh secara rohani, mari kita lihat apakah kita mengalami pengenalan akan Kristus. Itu bukti kita mengalami pertumbuhan rohani. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita juga mengalami kedekatan keintiman dengan Dia. Lalu kemudian, saudara, bukti kedua pertumbuhan rohani yang ditegaskan oleh Paulus di sini, mulai ayat 13, di sana dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, hal kedua bukti pertumbuhan rohani itu adalah di mana Paulus mengarahkan, artinya fokus kepada masa depan. Baik janji Tuhan semasa hidup, baik kekekalan di masa yang akan datang. Jadi fokusnya sudah kepada hal-hal yang ada di masa depan. Dia berkata bahwa apa yang telah masa lalu dia lupakan itu. Yang jadi masalah, kenapa seringkali ada orang yang tidak mengalami pertumbuhan, saudara? Karena dia selalu jatuh oleh karena ikatan masa lalu.
oleh karena godaan masa lalu, jatuh lagi, dan jatuh lagi. Paulus menegaskan bahwa dia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya, mengejar Kristus, mengejar pengenalan semakin dalam akan Kristus, dan berfokus kepada kekekalan, upah di sorga. Itu yang menjadi fokus kehidupan Paulus, saudara, karena memang dia sudah mengalami pertumbuhan rohani. Ada satu istilah, saudara, jangan sampai kita terlalu sibuk untuk apa yang akan kita tinggalkan, tapi kita lupa mengurusi apa yang akan kita bawa. Saudara, terlalu banyak orang mengurusi untuk kebanggaan dunia, untuk apa yang ditinggalkan, tapi lupa berfokus kepada masa depan, kepada kekekalan, apa yang akan kita bawa di hadapan Tuhan, apa yang akan kita terima dari Tuhan. Tapi Paulus, saudara, dia sudah melupakan apa yang di belakang dan mulai fokus kepada apa yang di depan. Saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, orang yang mengalami pertumbuhan rohani adalah orang yang fokus kepada masa depan, kepada kekekalan, dan tidak terikat dan jatuh lagi kepada masa lalu. Itu ciri kedua pertumbuhan rohani, saudara. Lalu kemudian ciri terakhir orang yang mengalami pertumbuhan rohani, di ayat 14 Paulus menegaskan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dia fokus kepada hadiah yang akan dia terima dari Yesus. Ketika dia hidup melayani, dia ikut Tuhan, dia kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Yang dia rindukan, yang dia kejar adalah upah dari Kristus, hadiah dari Kristus. Hari ini pun, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, biarlah setiap kita berlari mencari upah, mencari hadiah, mencari mahkota yang akan kita terima ketika kita menghadap Tuhan nantinya, saudara. Jangan fokus kepada dunia, tetapi cari upah yang akan kita terima di sana, mahkota yang akan kita terima di sana. Bagaimana caranya? Kerjakan yang terbaik mulai dari sekarang untuk Kristus, saudara. Korbankan yang terbaik mulai sekarang untuk Kristus. Maka kita akan terima mahkota di sana. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-15, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tingkat pengertian, yaitu pengenalan akan Tuhan. Tingkat pengertian, yaitu fokus kepada masa depan. Tingkat pengertian, yaitu mengejar upah di sorga. Itu yang harus kita tingkatkan, supaya kita terus bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam Kristus. Saat ini, saudara, alami pertumbuhan dalam Tuhan dengan mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Alami pertumbuhan di dalam Tuhan dengan fokus kepada masa depan. Alami pertumbuhan dalam Tuhan dengan mengejar upah dan hadiah dari Tuhan kelak. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Silakan saudara kerjakan bisnis saudara, pekerjaan saudara, aktivitas saudara dengan cara yang terbaik. Di dunia ini saudara harus menjadi yang terdepan, menjadi yang terdahulu, menjadi yang terbaik. Tetapi di samping itu, saudara, jangan lupa pengenalan kita akan Tuhan juga harus bertumbuh, supaya kita semakin bertumbuh secara rohani. Kita harus fokus kepada masa depan supaya kita bertumbuh secara rohani. Kita harus fokus kepada hadiah yang akan kita terima, mahkota, upah yang akan kita terima di hadapan Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun sekali lagi, buat komitmen untuk saudara menerapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan, alami pertumbuhan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama.
Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan
Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus.
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat,
lepaskanlah